waktu Super Sunday AFGF Bitung Minggu 25 Oktober tahun 2020. Saat ini ibadah kita akan segera dimulaikan. Mari jemaat Tuhan, persiapkan dirimu untuk kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama meninggikan Tuhan, sama-sama bertepuk tangan menyembah Tuhan di pagi hari ini lewat tim I Praise AFGF Bitung. Bahkan pun juga di pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Sam Hartanto, Senior Pastor AFGF Bandung. Bahkan pun beliau adalah sebagai Sekum AFGF. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan saat ini, biarlah kehidupanmu fokus kepada Tuhan untuk sama-sama meninggikan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak diagungkan di pagi hari ini, karena Dia sudah menganugerahi kita dengan kesehatan, kekuatan, apa terlebih nafas kehidupan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, FJF Bitung. Hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya. Terima kasih untuk undangan yang diberikan oleh Pastor Tony dan semua tim penggembalaan yang ada di FJF Bitung. Nama saya Sam Hartanto, saya merupakan gembala dari FJF Bandung dan juga saat ini dipercayakan sebagai Sekretaris Umum dari FJF Global. Saya belum pernah mengunjungi Anda, tetapi saya rindu untuk bisa ketemu dengan Anda suatu saat nanti. Tetapi sekarang saya senang kita bisa bertemu secara online. Jadi saya yakin ketika Anda dan saya memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, hadirat Tuhan nyata di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan salam dari Jemaat FJF Bandung juga untuk FJF Bitung, dan juga dari keluarga saya, dari istri saya dan anak-anak juga menyampaikan salam. Saya percaya di musim ini Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Anda dan saya, dan Dia rindu untuk berbicara kepada kita masing-masing. Dan sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, saya ingin berpesan bahwa meskipun kita ibadah online, tapi jangan pernah remehkan yang namanya hari-hari di mana kita beribadah kepada Tuhan. Jangan karena online kemudian kita banyak gantikan dengan aktivitas lain sehingga ibadah itu ditunda, ibadah itu nanti ketika saya sempat. Saya rasa Tuhan harus dihargai, saya rasa Tuhan harus dihormati dalam kehidupan Anda dan saya. Dan saya sangat percaya ketika bahkan kita menonton ibadah online, sikap hati, sikap tubuh kita pun harus merefleksikan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena memang Tuhan itu layak disembah dan Dia adalah Tuhan yang layak dimuliakan dalam kehidupan Anda dan saya. Tema kita secara FJF Global 2 bulan ini merupakan game plan. Game plan berarti strategi yang terukur, yang terencana. Game plan berarti sebuah rancangan yang dibuat untuk menuju kepada kemenangan. Ada satu istilah yang mengatakan bahwa ketika orang tidak berencana apapun, maka dia sedang merencanakan untuk gagal. Dan itu yang ingin saya kembangkan, itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa di musim yang ke depan kita bukan hanya butuh vaksin, tetapi kita juga butuh yang namanya kantung anggur yang baru, di mana banyak hal yang baik bisa kita terima dalam kehidupan kita. Banyak hal yang memang merupakan sesuatu yang kebijaksanaan, hikmat yang baru dari Tuhan ingin Dia curahkan dalam kehidupan Anda dan saya. Dan izinkan saya hari ini saya akan berbicara satu hal tentang yang namanya strategy for leadership, atau strategi atau game plan atau perencanaan untuk menang untuk pemimpin demi pemimpin. Mungkin Anda bertanya, mungkin Anda berkata, saya bukan pemimpin. Setiap orang Kristen, setiap Anda dan saya dipanggil sama Tuhan untuk memimpin. Setidaknya kita memimpin diri kita. Karena itu Paulus mengatakan bahwa aku menguasai diriku dan menguasai sepenuhnya. Dia mengajarkan kita untuk bisa memimpin diri kita sendiri. Dan kalau Anda berkeluarga, setidaknya Anda memimpin anak-anak Anda. Kalau Anda suami, Anda memimpin istri dan anak-anak Anda. Kalau dipercayakan sebuah pekerjaan di area manapun dan Anda diberikan tanggung jawab tertentu, Anda sebetulnya sedang memimpin. Apalagi ketika di tempat Anda bekerja, Anda mempunyai anak buah atau Anda merekrut orang sebagai pegawai tempat pekerjaan Anda, maka sesungguhnya Anda adalah seorang pemimpin. Di Alkitab tidak banyak menjelaskan tentang kepemimpinan, tetapi di Alkitab banyak sekali menjelaskan tentang melayani atau menjadi hamba. Bukankah Yesus sendiri berkata bahwa kalau mau jadi pemimpin, apalagi mau jadi pemimpin yang besar, bukankah kita harus melayani dulu sebagai hamba? Itu yang penting saya rasa dalam kehidupan kita semuanya. Jadi hari ini strategy for leaders, saya akan berbicara tentang strategi sebagai pemimpin. Meskipun nggak banyak ngomongin tentang istilah kepemimpinan atau leadership dalam Alkitab, tetapi prinsip-prinsip kepemimpinan tetap ada di dalam Alkitab Anda dan saya. Dan hari ini mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan sebuah tulisan yang sangat jelas dari Rasul Paulus kepada jemaat yang dia suka, yang dia sendiri dirikan di Filipi. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul, Filipi merupakan sebuah
tempat di mana Paulus di situ dia ketemu dengan beberapa orang yang penting. Salah satunya adalah namanya Lydia. Dan ibadah gereja di Filipi pertama-tama adalah di rumah perempuan ini, pedagang kain ungu dari Tiatira. Dan kemudian dia dipenjara di Filipi. Dan kemudian siapa yang bertobat? Kepala penjara Filipi bertobat. Terima Tuhan. Dan ini merupakan jemaat-jemaat yang pertama di Filipi. Dan karena dia mengasihi jemaat di Filipi dan itu dekat dengan hati dia, dia ingin memberikan orang, dia ingin memberikan hamba Tuhan, dia ingin memberikan perwakilan dari pelayanan dia adalah orang yang betul-betul kompeten, orang yang betul-betul layak untuk memimpin di Filipi. Dia ingin bukan memberikan orang yang sembarangan, tetapi dia ingin memberikan orang yang betul-betul dia tahu akan bertanggung jawab. Dan bukankah itu Anda dan saya? Setiap dari kita sebagai orang percaya, kita nggak hanya sepertinya cuma percaya kepada Tuhan, tapi kita diberikan sama Tuhan sebuah tanggung jawab. Dan setiap dari Anda, saya rasa tahu bahwa di sepanjang Alkitab Tuhan selalu dia mengencourage kita, memberikan semangat kepada kita untuk menjadi problem solver atau orang Kristen yang bisa memecahkan masalah, bukannya menambah masalah begitu. Jadi Anda dan saya dipanggil bukan untuk ngomongin masalah, Anda dan saya diberikan mandat sama Tuhan untuk bisa memecahkan masalah. Dan itu salah satu beban dari kepemimpinan. Kepemimpinan harus mampu dan mau mendiskusikan, mengerjakan, memikirkan, memaparkan, memanage supaya masalah dari besar menjadi kecil, dari kecil menjadi nggak ada. Dan Anda dan saya dipanggil sebagai jemaat Tuhan, sebagai apapun kapasitas kita untuk mengurangi masalah yang ada dalam kota kita, dalam bangsa kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dan bukannya menambah-nambah masalah yang ada. Jadi hari ini saya undang kita semua membaca dari Filipi pasal yang kedua, dari ayat yang ke-19 dan 20 dan 22. Saya akan bacakan. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepada kamu. Oh, berarti Paulus memilih Timotius untuk menjadi gembala, setidaknya untuk sementara waktu di Filipi. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Sebab tidak ada seorang kepadaku yang sehati sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaan telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dan ini yang saya lihat. Paulus dia katakan, saya bukan hanya mengirimkan Timotius kepada kamu karena Timotius hanya satu-satunya yang ada. Enggak ada. Dia katakan mengapa dia mengutus Timotius untuk dikirim kepada jemaat di Filipi. Dan bukankah itu Anda dan saya, kita juga mau begitu? Tuhan hari ini mungkin menantang kita. Saya menaruh kamu dalam keluarga itu supaya tenang hatiku. Saya menaruh kamu dalam pekerjaan itu supaya tenang hatiku. Aku menaruh engkau dalam gereja itu supaya tenang hatiku. Aku menaruh engkau dalam kota itu supaya tenang hatiku. Jadi di mana kita ada, Tuhan sepertinya merasa bahwa iya, dia sedang berada dalam tempat yang tepat. Dia sedang melakukan hal yang tepat. Dia menuju kepada kedewasaan. Dan bukankah kita senang ketika kita pulang ke rumah dalam keluarga, dan kemudian kita pulang, misalnya Anda suami, saya suami, pulang ke rumah dan kemudian istri berkata, saya tenang kalau ada kamu. Anak-anak berkata bahwa saya tenang kalau ada kamu. Itu yang Paulus maksudkan. Ketika dia mengirimkan Timotius, dia merasa dia bisa mempercayai orang ini. Hari ini pertanyaan kepada kita simpel sekali minggu ini. Apakah Anda layak dipercayai oleh Tuhan? Dan ketika mandat atau perintah atau sebuah anjuran dari Tuhan, sebuah bujukan dari Tuhan, sebuah tantangan dari Tuhan diberikan dalam kehidupan Anda, apakah kita mau jujur dan kemudian berkata dan bertanya kepada diri sendiri, apakah saya orang yang layak dipercayai? Dan hari ini saya berdoa setiap dari Anda dan saya mau menuju level itu, mau menuju tingkat itu, bahwa kita adalah orang-orang yang mau dipercaya oleh Tuhan. Dan ada 4 kriteria yang Paulus pakai ketika dia mengangkat Timotius untuk menjadi gembala di Filipi.
Ada 4 kriteria yang saya rasa bisa dipakai dalam kehidupan kita. 4 kriteria yang Tuhan taruh dalam Alkitab untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pemikiran kita ketika kita berkeluarga, bagaimana seharusnya pemikiran kita ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita, bagaimana kriteria kita ketika kita sedang ada dalam gereja, dalam pelayanan, dalam apapun yang kita kerjakan. 4 kriteria kepemimpinan ini saya berdoa sungguh-sungguh bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama dia katakan bahwa Timotius ini sehati sepikir dengan saya, sehati sepikir. Isopsukos itu dipakai kata sehati sepikir, dipakai kata dalam bahasa aslinya isopsukos. Isopsukos itu artinya adalah align, paralel. Kalau Anda bisa membuat pagar, misalnya pagarnya itu bentuknya seperti garis begitu, atas bawah vertikal, maka kan Anda maunya semuanya tuh rata, semuanya paralel. Nggak yang satu ke sini, bengkok ke sini, nggak yang ke satu bengkok ke sana. Anda nggak mau begitu. Anda kalau membuat sebuah pagar, itu Anda mau paralel. Anda bisa bayangkan misalnya rel kereta api. Rel kereta api jaraknya rata-rata di Indonesia, rata-rata itu 143,5 cm. Rel kereta api. Nggak ada yang 170 cm, 160 cm, semuanya sama, 143,5 cm. Kenapa? Supaya itu bisa berjalan dengan jauh sekali. Itu didapatkan dari dulu ketika orang Belanda mulai membangun banyak rel kereta api di Indonesia. Bahkan dari abad ke-19 sudah dibangun begitu banyak rel kereta api di Indonesia. Dan kemudian mereka taunya angka itu dari mana? Mereka dapat karena mereka undang banyak insinyur dari Amerika untuk membangun rel kereta api di Indonesia. Dan berapa kalau kita bertanya di Amerika dulu kenapa bisa dapat angka 143,5 cm? Karena mereka mengimpor begitu banyak insinyur kereta api dari Inggris. Karena Inggris yang pertama kali bereksperimen tentang kereta api. Dan orang-orang Inggris ketika mereka datang ke Amerika, mereka bawa angka 143,5 cm untuk jarak rel kereta satu dengan yang lain. Dan kemudian kita bertanya, kenapa di Inggris jarak kereta api 143,5 cm? Dan Inggris itu mereka melakukan begitu banyak jalan kereta api karena mereka mengikuti pola jarak rel kereta api di kota London. Dan jarak rel kereta api di kota London itu 143,5 cm. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa jarak rel kereta api di London itu jaraknya 143,5 cm? Karena mereka mengikuti jalan dari yang namanya tram. Di dalam kota, di Eropa tuh banyak yang tram, kereta dalam kota untuk mobilisasi masyarakat dalam kota. Dan jarak daripada rel kereta api di tram di kota London 143,5 cm. Dan kenapa jarak dari rel tram di London itu 143,5 cm? Karena dulu mereka mengikuti bekas jejak dari roda pedati yang ditarik oleh kuda atau sapi. Dan selama ratusan tahun, ribuan tahun jalan itu dilewati oleh roda pedati, maka menghasilkan sebuah ceruk yang ke akhirnya mereka taruh rel. Dan itu kalau dihitung jaraknya 143,5 cm. Kenapa jarak roda pedati di Inggris 143,5 cm? Karena dari dulu orang Romawi setting. London adalah kota yang dibuat oleh orang Romawi 2000 tahun yang lalu, namanya Londinium. Jadi setting jarak dari antara dua roda pedati di seluruh jajahan Romawi, termasuk zaman Yesus, 143,5 cm. Karena itu merupakan angka yang ideal untuk jarak dua daripada badan kuda, 2 ekor kuda, 143,5 cm. Jadi Anda lihat, kalau dari zaman Romawi ada sebuah angka patokan, sehati sepikir mereka bilang bahwa jarak yang paling efisien untuk buat roda pedati adalah 143,5 cm. Dan angka itu bertahan sangat lama sekali, 2000 tahun, bahkan sampai hari ini jarak rel kereta api 143,5 cm. Jadi Anda melihat, kalau keluarga sehati sepikir, maka dia bisa berjalan dengan jauh sekali. Kalau dalam usaha dan pekerjaan sebuah kantor, bisnis, apapun, kerjaan, semuanya di dalamnya sehati sepikir, maka pekerjaan itu bisa berjalan dengan jauh sekali. Kalau sebuah gereja, kalau sebuah kota, kalau sebuah pelayanan bisa sehati sepikir, maka itu akan manjang, akan umurnya panjang perusahaan itu, umurnya panjang pelayanan itu.
Generasi demi generasi akan diberkati dalam keluarga di situ. Jadi saya rasa hari-hari ini keluarga demi keluarga, ayo belajar di musim pandemi ini untuk sehati sepikir. Kalau mau keluarga Anda maju, kalau mau keluarga Anda kompak, kalau mau keluarga Anda mendapatkan kantung anggur yang baru, belajarlah untuk betul-betul sehati sepikir. Ada sebuah studi ya di Inggris, pernah dilakukan studi akan akar-akar dari tanaman yang besar, pohon-pohon yang besar. Ternyata pohon-pohon yang besar di sebuah hutan, antar satu pohon dengan pohon yang lain, akar mereka itu saling bertautan. Mungkin ada yang kelihatan di atas tanah ada akar-akar, tapi yang di bawah tanah lebih nggak kelihatan lagi. Akar mereka itu saling mengunci satu sama lain. Artinya apa? Ketika mereka pohon-pohon ini mencari makanan, maka mereka saling membantu untuk mendapatkan nutrisi, untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan air, untuk mendapatkan gizi yang cukup, supaya pohon itu bisa bertumbuh besar dan kemudian berbuah dan kemudian tahan musim dingin, tahan musim gugur, tahan angin yang kencang dan sebagainya. Bukankah dalam keluarga kita butuh ketahanan? Bukankah dalam usaha yang kita kerjakan butuh ketahanan? Bukankah dalam pelayanan butuh ketahanan? Dan kalau pohon saja Tuhan ciptakan mereka bisa sehati sepikir, apalagi manusia, apalagi gereja, apalagi keluarga, butuh yang namanya sehati sepikir. Jadi saya berdoa untuk jemaat di FJF Bitung, untuk keluarga Anda semuanya. Kita mau belajar untuk bersatu, sehati sepikir. Persoalan yang besar harus dikecilkan, persoalan yang kecil harus ditiadakan, dan semuanya belajar sehati sepikir. Lihatlah, ketika anak-anak Tuhan belajar untuk sehati sepikir, maka Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan yang namanya kelegaan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang kedua, tadi kita membaca Paulus mengatakan suatu keunggulan dari Timotius adalah Timotius ini orangnya sungguh-sungguh memperhatikan. Sungguh-sungguh memperhatikan. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan. Saat ini banyak di Indonesia sekolah-sekolah dilakukan secara online. Anak-anak diajarkan untuk bisa mengikuti pelajaran secara online. Kalau sebelum ini sekolah mungkin karena ada gurunya di situ mereka belajar untuk sungguh-sungguh memperhatikan. Tetapi saya lihat bahkan dalam kehidupan anak-anak saya, karena online gurunya nggak di situ, mungkin mereka jadinya kurang disiplin. Sehingga anak-anak saya lihat agak sulit untuk yang namanya sungguh-sungguh memperhatikan. Sehingga ada nilai-nilai yang sebelumnya bagus, maka semester ini, kuartal ini kok memburuk. Dan di situ saya belajar bahwa pasti ada beda antara orang yang dalam hidup ini sungguh-sungguh memperhatikan dengan orang yang kurang memperhatikan. Dan saya rasa betul ya, di dalam kehidupan Anda dan saya akan ada bedanya antara ketika kita sungguh-sungguh mengaplikasikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dengan tidak. Ada saya mendengar sebuah kesaksian ketika saya pelayanan di Jepang. Ada satu orang yang berkata, "Pastor, saya baru diangkat menjadi sebuah manajer." Dan saya tanya sama dia, "Kamu kerja di perusahaan apa? Perusahaan Indonesia, perusahaan asing non-Jepang, atau di perusahaan Jepang?" Dia jawab, saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang sudah sangat lama sekali, perusahaan tua sekali." Oh, saya bilang, "Wow, biasanya orang Jepang itu nggak mau mengangkat pemimpin kecuali orang Jepang juga. Pasti kamu punya hal yang baik yang kamu selama ini kamu lakukan." Dan kemudian dia katakan, "Iya, saya juga bertanya. Ketika saya diangkat sebagai manajer dalam perusahaan ini, saya bertanya kepada bos saya, atasan saya, kenapa saya yang diangkat? Karena begitu banyak orang-orang lain yang juga bagus-bagus dan rajin-rajin di perusahaan ini." Kemudian bosnya berkata begini. Bosnya bilang bahwa, "Saya tahu kamu rajin, saya tahu kamu orang yang salah satu yang paling lambat untuk pulang. Jadi di Jepang ini banyak dari mereka yang gila kerja ya. Saya nggak menyarankan itu. Sehingga kadang-kadang bosnya itu bisa pulang jam 7, jam 8 malam kerja terus. Sehingga rata-rata tuh nggak enak nunggu bosnya, nggak ikutan pulang juga. Dan kemudian ketika dia pulang, bosnya berkata begini, "Setiap kali kamu pulang, kamu selalu mengecek apakah teman-teman kamu sudah matikan komputer mereka, sudah matikan printer.
Dan kamu matikan komputer mereka, printer kamu matikan. Supaya kamu tahu juga bahwa ketika itu nggak dimatikan, maka listrik akan terhambur dengan percuma. Dan kemudian kamu juga memperhatikan setiap apakah kamar kecil dan toilet semuanya sudah dimatikan. Dan kemudian lampu-lampu kamu matikan semuanya, baru kamu pulang. Dikatakan begitu. Dan bosnya ini berkata bahwa saya memperhatikan itu semuanya. Ketika kamu lagi mati-matikan lampu dari kantor saya bisa melihat kamu sedang melakukan itu. Dan kamu lakukan itu bukannya karena kamu memang pengen mengambil muka. Karena kamu lakukan sudah bertahun-tahun. Kamu lakukan itu karena kamu peduli. Dan kamu memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena itu lebih baik saya mengangkat orang yang peduli dan yang memperhatikan hal-hal yang kecil dibanding saya mengangkat orang yang tidak peduli. Saya rasa juga sama ya dalam kehidupan Anda dan saya. Dikatakan dalam Alkitab bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Untuk apa Tuhan promosi orang yang tidak peduli? Untuk apa Tuhan promosikan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan? Dan saya yakin sekali akan ada perbedaan yang sangat besar antara orang yang sungguh-sungguh memperhatikan dengan orang yang tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Dan saya berdoa promosi datang dalam kehidupan Anda dan saya, karena kalau kita nggak sungguh-sungguh perhatian ya, dalam hidup ini seringkali hanya lewat saja. Hanya lewat saja. Dan kalau hidup ini hanya sekedar lewat saja, kita nggak perhatikan. Banyak orang baca Alkitab. Orang baca Alkitab hanya lewat saja, nggak sungguh-sungguh memperhatikan. Tapi sebetulnya ketika orang membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan betul-betul memperhatikan, maka di situ seringkali Tuhan mengajak kita, membawa kita, mengajar kita, menegur kita lewat ayat-ayat yang sederhana yang mungkin kita pikir kita sudah tahu, cerita-cerita Alkitab yang kita pikir kita sudah hafal, kita sudah mengerti, dan di situ kita meremehkan dan melecehkan firman Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita menganggap bahwa bahkan dari ayat-ayat yang lama, dari ayat-ayat yang saya sudah hafal pun saya bisa mendapatkan sesuatu yang baik, maka kita belajar untuk sungguh-sungguh memperhatikan. Dan lihatlah bahwa Tuhan akan juga memberikan perhatian lebih. Ini saya percaya dan ini terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan memberikan perhatian lebih kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan firman-Nya. Kan itu Yosua pasal pertama berkata bahwa jangan engkau melenceng ke kiri dan ke kanan, tapi renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Dikatakan begitu. Jadi sungguh-sungguh memperhatikan. Yesus adalah pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan. Karena itu ketika dicobai oleh si jahat selama 40 hari di padang gurun, dia bisa menjawab dari firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa? Karena ketika dia mempelajarinya, dia sungguh-sungguh memperhatikan, dia sungguh-sungguh memasukkan dalam kehidupannya, dia sungguh-sungguh memasukkan dalam hatinya. Dan saya berdoa itu merupakan Anda dan saya. Kriteria ketiga sebagai kepemimpinan dalam game plan, dalam strategi yang Paulus berikan untuk jemaat di Filipi, yang bisa dia lihat dalam kehidupannya Timotius adalah dikatakan kesetiaannya telah teruji. Kesetiaannya telah teruji. Untuk kata kesetiaan yang telah teruji dipakai kata dokime. Dokime itu adalah, kalau saya boleh bilang, kalau zaman sekarang dompet. Tapi kalau zaman dulu tuh kok dompetnya biasanya dari kantong yang dibuat dari kain yang tebal atau dari kulit. Dan di situ diisi dengan uang-uang logam. Dirham dan sebagainya itu kan logam. Ditaruh dalam kantong kulit. Kalau misalnya orang itu bawa uang banyak, tentu saja dia membawa kantong yang lebih besar. Dokime ini berbicara menurut orang Yunani. Kata dokime ini adalah seperti orang yang kehidupannya seperti kantong. Kalau dia melakukan apa yang dia janjikan, kalau dia setia, kalau dia baik sama orang dan sebagainya, seperti dia itu menampung kepercayaan dari orang. Seperti dia itu menyimpan satu koin di situ. Kalau misalnya dia bohong, dia tidak menepati janjinya, dia berbuat keonaran, dia berbuat kejahatan dan sebagainya, sepertinya dia merelakan ada satu koin yang diambil dari kantong kehidupannya. Nah, mereka bilang di akhir kehidupan seseorang, di hadapan orang-orang, di hadapan kerabat, di hadapan keluarga, di hadapan orang yang mengenal dia, apakah kantong dia penuh? Artinya, seumur hidup dia menabung kepercayaan orang. Dia menabung sebuah kebaikan yang dia berikan sama orang lain, sehingga orang ketika dia sudah nggak ada, orang berkata bahwa oh, orang ini dokime,
Orang ini kantongnya penuh dengan segala macam hal yang baik yang dia pernah lakukan dalam kehidupan kita, dan kita pandang dia ini meninggal dalam keadaan yang penuh, dalam keadaan penuh kepercayaan dari orang lain. Nah, itu kata yang dipakai oleh Paulus mengatakan bahwa Timotius ini kesetiaannya telah teruji. Dan menurut saya ini penting sekali dalam kehidupan Anda dan saya. Saya rindu bahwa dalam setiap kehidupan Anda dan saya, orang, keluarga kita, teman sepelayanan kita melihat kita adalah orang yang telah teruji, melewati sesuatu yang baik di dalam kehidupan Anda dan saya. Dan juga kita merupakan orang yang Tuhan pandang bahwa kita adalah dokime. Orang ini bisa menjaga iman dengan baik. Orang ini bisa menjaga karakternya dengan baik. Orang ini bisa menjaga tabiatnya dengan baik. Orang ini bisa menjaga kepercayaan dan mandat dan urapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Marilah belajar untuk menjadi orang yang tersedia untuk selalu diuji kesetiaannya. Kenapa? Karena kesetiaan yang bernilai itu harus diuji. Untuk apa orang bilang bahwa dia ini setia, tapi dia tidak pernah melewati ujian kesetiaan dalam kehidupannya? Bukankah setiap suami harus mengalami ujian kesetiaan? Dia harus setia pada cincin pernikahan ini kepada istri, kepada anak-anak. Istri juga, anak-anak juga. Yesus teruji kesetiaannya karena dia berkata di Taman Getsemane, dia berkata, "Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi." Itu yang Yesus katakan kepada Bapa. Kesetiaannya telah teruji, dia telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Dan hal yang keempat yang Paulus katakan tentang Timotius adalah bahwa dia ini melayani aku sama seperti anak-anak melayani bapaknya. Dia ini punya sebuah pola pikir yang generasional. Dia ini mempunyai pola pikir yang betul-betul bisa mempercayakan kehidupannya dan pelayanannya kepada generasi yang selanjutnya. Timotius bersedia dan mau melayani Paulus karena Paulus bersedia untuk dilayani dan memberikan sebuah empowerment, wewenang, kuasa kepada orang-orang muda untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Hari ini izinkan saya untuk berkata bahwa gereja butuh yang namanya regenerasi terus-menerus. Kita harus memperhatikan anak-anak kita harus memperhatikan remaja-remaja yang ada, kita harus memperhatikan pemuda-pemuda yang ada, kita harus memperhatikan orang-orang muda supaya mereka suatu hari akan menjadi seperti Timotius, mereka pun akan menjadi pemimpin-pemimpin yang dahsyat luar biasa. Orang tua, suami dan istri harus betul-betul memperhatikan perkembangan anak-anak Anda. Karena disitulah ketika kita melayani generasi yang berikutnya, dan generasi berikutnya nanti akan mempunyai kesempatan untuk melayani Tuhan dan melayani generasi yang lebih tua. Dan saya rasa ini penting sekali, sebuah mindset ini merupakan sebuah pola pikir yang harus ada dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Dan kalau hari ini saya bisa ada memimpin jemaat dan diberikan kepercayaan ini dan itu bukan karena kekuatan saya, tetapi karena ada generasi yang lebih tua yang memberikan kepercayaan itu di atas pundak saya. Dan saya menganggap itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Dan di sini hari ini mari kita sama-sama belajar bahwa ini merupakan game plan dan strategi yang Tuhan berikan dalam kehidupannya Paulus untuk Timotius, untuk jemaat di Filipi. Yang saya berdoa juga bisa menjadi sebuah hal yang Anda dan saya bisa ikuti di dalam kehidupan kita semua. Bahwa kita adalah orang-orang yang belajar untuk menjadi sehati sepikir. Kita adalah orang-orang yang belajar untuk sungguh-sungguh memperhatikan. Kita adalah orang-orang yang kesetiaannya bersedia untuk diuji. Dan kita adalah orang-orang yang memikirkan, mendoakan, membangun, mengangkat generasi-generasi yang lebih muda supaya mereka menjadi lebih hebat dari kita. Dan kalau itu terjadi, maka masa depan itu akan penuh dengan kegemilangan, masa depan itu akan penuh dengan kecemerlangan, masa depan itu akan penuh dengan segala hal yang baik, yang terang dalam kehidupan Anda dan saya. Dan siapa kita harus belajar, pribadi yang harus kita belajar untuk kita bisa menjadi orang yang sedemikian adalah Yesus sendiri. Yesus mengalami keempat-empatnya dan Yesus melewatinya dengan gilang gemilang, dengan sesuatu yang dahsyat. Izinkan saya saat ini untuk berdoa untuk Anda, untuk FJF Bitung, supaya Anda mengalami yang demikian.
Bapak Surgawi, aku berdoa untuk FGF Bitung supaya ada kesehatian, sehati sepikir, supaya apapun yang direncanakan berhasil. Karena Engkau berjanji dalam kesatuan, di situ rahmat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Aku berdoa supaya jemaat melewati musim ini gak cuma sekedar lewat, tapi menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang Tuhan mau ngomong, apa yang Tuhan mau kerjakan, apa yang Tuhan mau perbuat, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau pesankan, apa yang Tuhan mau firmankan dalam kehidupan masing-masing keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Aku juga berdoa ya Tuhan, supaya setiap dari teman-teman di FGF Bitung adalah orang-orang yang kesetiaannya teruji. Semakin lama semakin setia, semakin lama semakin ringan hatinya dan tangannya untuk melakukan sesuatu yang baik. Semakin lama semakin patuh kepada Tuhan, semakin lama semakin mencintai firman, semakin lama semakin diperkuat nilai-nilainya. Dan aku berdoa supaya jemaat FGF Bitung mereka memperhatikan generasi yang berikutnya, supaya bukan hanya sekedar regenerasi, tapi generasi yang berikutnya akan lebih kuat, lebih mantap, lebih pintar, lebih cerdas, lebih cemerlang daripada generasi kami. Aku berdoa ya Tuhan untuk semua jemaat FGF Bitung supaya terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor, apapun yang dikerjakan berhasil. Haleluya, amen. Happy Sunday Church, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amen. Puji Tuhan, pagi hari kita semua sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Sam Hartanto yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh memberkati kami, Jemaat IFJF Bitung, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini. Tentunya semua kami boleh diberkati. Dan salam dari FJF Bitung buat Pastor Sam bersama keluarga, tim pengembalaan yang ada di IFJF Bandung. Biar Tuhan semakin pakai dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan Pastor Sam, dalam pengembalaan yang ada, bahkan juga di dalam mengemban tugas sebagai Sekum IFJF. Dan doa kami biar kasih karunia Tuhan selalu melimpah-limpah bagi Pastor Sam dalam pelayanan, bahkan keluarga yang ada. Dan semua jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita akan memberikan persembahan. Nanti saudara akan meletakkan di dalam amplop. Nanti ada koordinator iCare saudara yang akan berkunjung, yang akan menjemput setiap persembahan saudara. Dan mari kita memberi yang terbaik saudara, karena ketika Tuhan memberkati kita, kita juga harus tahu memberi yang terbaik. Baik dari perpuluhan kita, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Biarlah dipastikan bahwa setiap persembahan saudara akan sangat membantu pekerjaan Tuhan, bahkan setiap ibadah kita di setiap minggu, seperti orang service pada pagi hari ini. Dan saya mengajak setiap kita untuk belajar, untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan yang terbaik yang kita punya. Dan mari sama-sama kita juga akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Saya mengajak juga semua keluarga yang ada di rumah, suami istri, anak-anak saling bergandengan tangan, dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan luar biasa atas kehidupan kami. Di pagi ini kami juga berdoa buat Pastor Sam Hartanto yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami jemaat IFJF Bitung, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Doa kami Tuhan, biar Engkau terus memakai Pastor Sam dengan setiap anugerah-Mu yang luar biasa dicurahkan dalam semua kehidupannya, di dalam pengembalaan,
yang ada di Bandung. Tuhan memberkati bahkan semua tim pengembalaan, bahkan jemaat yang ada. Tuhan memberkati IFGF Bandung. Dan kami percaya Tuhan boleh pakai hambanya Pastor Sam bersama keluarga yang ada dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami selalu di dalam pemeliharaan Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Bahkan setiap kami diberikan perlindungan oleh Tuhan. Tidak ada satupun kami yang sakit, yang lemah. Kami tahu kekuatan yang punya Tuhan menjadi bagian setiap kami. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan dan memberkati jemaat-Mu. Karena ketika mereka juga memberi persembahan, mereka tahu memberi yang terbaik dengan sukacita. Karena mereka percaya bahwa setiap berkat yang datang dari Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Dan mereka sadar juga untuk tahu mengembalikan berkat Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban untuk mereka tabur dalam pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Baik persembahan yang mereka boleh berikan dari persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan yang lain. Tuhan melipat gandakan setiap persembahan mereka. Tuhan berkati usaha dari anak-anak-Mu. Tuhan berkati pekerjaan dari anak-anak-Mu. Tuhan berkati bisnis dari anak-anak-Mu. Tuhan juga memberkati studi dari anak-anak-Mu. Tuhan berkati masa muda dari orang-orang muda. Ketika mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan, tahu memberi yang terbaik, maka berkat-berkat Tuhan melimpah dalam semua kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasihi yang ada di rumah, bahkan semua yang menyaksikan ibadah online service di pagi hari ini, kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Semua kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang menyaksikan juga ibadah online service ini, bersama-sama kita katakan dengan iman, amin.